dilarang mengganggu kehormatan orang Islam. Ingat sabda Rasulullah, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada. Sungguhnya darah kamu semua, harta kamu semua, harga diri kamu semua itu haram. Orang Islam haram dialirkan darahnya tanpa hak. Orang Islam hartanya haram diambil tanpa hak. Oleh siapa saja? Oleh siapa saja? Haram. Kecuali melalui jalan yang dibenarkan agama. Boleh kita mengambil hartanya orang Islam melalui jalan yang dibenarkan agama, yaitu melalui jual beli, sewa, menyewa. Kalau tidak melalui ketentuan agama, itu haram kita mengambil harta orang Islam. Wa aradukum, itu harga diri orang Islam, tidak boleh menjelek-jelekkan orang Islam yang lain. Itu haram. Itu pesan Nabi di waktu haji wada. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya atau mulianya hari ini, yaitu hari haji ini, Ashurul Hajj. Fi biladikum hada, seperti mulianya negara ini, negara kamu semua. Rupanya apa? Mekah, Madinah. Jadi agama Islam sangat menganjurkan sopan santun dan adab. Siapa saja, nasab apa saja, tidak boleh mengganggu orang Islam yang lain. Ini sangat, mari kita, intinya mari ngaji, kita ngajinya digiatkan untuk belajar terus. Kesalahan-kesalahan kita evaluasi lagi bagaimana caranya kita menjadi orang yang betul. Ini materi sangat bagus menceritakan Nabi Uzair itu di ayatnya aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha. Aw kalladzi aw ra'aita kalladzi, itu kan lafaz ini kadalil lima qablahu, seperti berdalil pada sebelumnya ayat ini. Ayat ini sebelumnya apa? Yaitu firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini dalil bahwa orang yang beriman itu keluar menjadi kekasihnya Allah. Jadi faman aradallahu hidayatahu ja'ala lahu kulla syai'in dalilan yustadallu bihi. Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah, maka oleh Allah dijadikan apa saja menjadi dalil, menjadi petunjuk, untuk dijadikan petunjuk bahwa pada kekuasaan Allah. Ini Nabi Uzair ini. Ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Ini diberi petunjuk oleh Allah, kehebatan Allah. Suatu itu beliau berjalan, ada yang Mesir mengatakan itu Baitul Maqdis. Maka ayat aw kalladzi marrah. Ini kafnya berfasir ada dua, ada kaf yang mengatakan zaidah. Kalau zaidah kafnya tidak dihitung. Aw kalladzi aw ra'aita alladzi. Apakah kamu menganalisa atau berpikir atau melihat pada orang? Kafnya tidak usah diarti, tidak usah ada artinya karena kafnya zaidah. Tapi ada yang fasir mengatakan kafnya itu makna mithlu au mithlil ladzi. Atau apa kamu tidak menganalisa perumpamaan seseorang, yaitu orang Nabi Uzair. Maknanya bagaimana? Alam yantahi ilmuka ila mithlil ladzi. Apakah tidak sampai pengetahuanmu pada seseorang, yaitu Nabi Uzair. Marra ala qaryatin, yang melewati suatu perkampungan, suatu daerah. Itu Baitul Maqdis. Beliau menunggang himarnya. Wa ya khawiyatun ala urusiha, dan perkampungan tersebut ambruk ala urusiha, pendopo-pendoponya. Semua urusnya, urus pendopo. Dimaknai bangunan. Lalu Nabi tersebut berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana caranya Allah menghidupkan? Bagaimana Allah bisa meramaikan kembali, bisa memakmurkan kembali daerah ini setelah dia ambruk, rusak. Jadi kita Ahlussunnah punya keyakinan innallaha qadirun ala ijadi kulli syai'in bil asbabi wa bidunil asbab. Allah itu qadir, maha kuasa
Ijadu kulli syai'in, ala ijadi kulli syai'in, untuk mewujudkan suatu perkara apa saja bil asbab, dengan sebab, wa bidunil asbab, dengan tanpa sebab Allah sanggup itu. Jadi bagaimana kampung ini bisa ramai kembali nanti dan isinya itu hidup lagi nanti, bagaimana caranya Allah. Jadi ini bukan mang-mang, tapi isti'dzaman li qudratihi, karena menganggap agung, menganggap hebat pada kekuasaan Allah. Maka Allah fa'amatahullah mi'ata amin tsumma ba'atha. Maka Allah mematikan Nabi Uzair tersebut 100 tahun. Kemudian dibangunkan kembali, maksudnya dimatikan tuh ditidurkan 100 tahun Dia dihidupkan kembali supaya tahu kaifiyata dzalik, bagaimana cara Allah membangkitkan suatu benda yang sudah mati. Maka qala ta'ala kam labistah. Setelah Nabi Uzair bangun, kira-kira berapa waktu kamu diam atau tidur? Qala, Nabi Uzair menjawab, labistu yauman aw ba'da yaum. Mungkin kami tidur 1 hari atau sebagian hari atau setengah hari. Karena Nabi Uzair itu nama awalan nahar itu tidur awal siang pagilah Kemudian oleh Allah ditidurkan, dicabut nyawanya, kemudian dihidupkan kembali di waktu maghrib. Maka dia fadon anahu yauman naum yaumun naum. Maka dia menyangka maghrib itu hari dia tidur, padahal sudah 100 tahun. Qala bal labithta mi'ata amin fandur ila tu'amika wa syarabika lam yatasanna. Enggak, kamu tidur 100 tahun. Lihatlah makananmu, yaitu buah tin, dan minumanmu, asir jus itu, perasan anggur. Lam yatasanna, itu enggak berubah. Lam yataghayyar ma'atuliz zaman makanannya enggak berubah. Allah ini kuasa 100 tahun, makanan enggak berubah. Tapi wandur ila himarika. Lihatlah pada himar kamu, kuda kamu. Himarnya itu bagaimana? Farahu mayyitan wa idhamuhu bidun talawaha. Maka beliau melihat himarnya itu mati, tulang-tulangnya itu jelas semua Jadi wandur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Apa tujuannya? Ingin kami jadikan suatu tanda pada manusia bahwa Allah sanggup nanti mematikan dan juga menghidupkan. Wandur ilal idhami, lihatlah itu tulang-tulang himarmu. Kaifa nunzizuha, bagaimana kami menghidupkan tulang tersebut Maksud dihidupkan itu artinya tulang itu nanti bisa bergerak Tsumanaksuha, kemudian kami lapisi tulang tersebut lahman pada daging, dilapisi daging Kemudian tulangnya itu bergerak semua, berkumpul, kemudian dilapisi daging lagi, jadi menjadi himar lagi, menjadi kuda lagi. Kalau di sini himar itu hewan bukan kuda tapi mirip kuda. Falamma tabayyana lahu, setelah jelas bagi Nabi Uzair lahu, qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah dia melihat proses himarnya dihidupkan lagi oleh Allah, dia baru annallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa. Jadi ini Allah memberi hidayah pada Nabi Uzair, bukan Nabi Uzair mang-mang, tapi Nabi Uzair berkata tadi isti'dzaman likudratillah, menganggap agung, hebat pada kekuasaan Allah. Jadi baru Nabi Uzair itu sadar bahwa dia tidur 100 tahun. Kemudian dia pulang ke perkampungannya Dia setelah sampai di perkampungannya malah dia pangling semua Kemudian menemukan seorang perempuan yang sudah tua, buta, duduk di rumah, kira-kira ini dulu rumah saya. Maka Nabi Uzair berkata, ya hada manzilu Uzair, wahai perempuan, apa ini tempatnya Nabi Uzair? Qala na'am. Wa aina Uzair, kemana Nabi Uzair? Kata Nabi Uzair pada perempuan tua, qad faqidnahu mundu kada wa kada. Saya tidak kehilangan beliau mulai zaman segini sampai segini, kira-kira 100 tahun lah saya tidak menemukan dia. Maka
perempuan tersebut nangis sejadi-jadinya. Bekat bukaan syadidan. Nabi Uzair berkata, "Inni Uzairun." Saya Uzair. Qalat, "Subhanallah wa anna yakunu dzalik." Subhanallah, subhanallah. Anna yakunu. Bagaimana bisa demikian? Kok setelah 100 tahun baru muncul lagi perkiraan dia? Qad amatani Allah mi'ata amin tsumma ba'atsani. Allah mematikan saya dan menidurkan saya 100 tahun. Si perempuan tadi tidak percaya. Fa inna Uzairan kana rajulan mujabad da'wah. Uzair itu seorang lelaki yang sangat manjur doanya, mustajab oleh Allah. Kalau kamu Uzair fad'u li yardu ala basari hatta araqah. Maka berdoalah pada Allah supaya Allah mengembalikan penglihatan saya sehingga saya bisa melihatmu. Maka Nabi Uzair berdoa. Ini doa ini jangan dianggap enteng ya, doanya orang soleh ya. Kemudian Nabi Uzair mengusap masabaina ainaihi, mengusap kedua mata perempuan tersebut. Kemudian perempuan tersebut kaget ya. Kemudian kaget, kemudian dia bisa melihat kembali. Kumi biidznillah ya. Maka dia bangun bagaimana? Faqamat sahihatan kanama nasatat min iqolin. Kemudian dia bangun seakan-akan dia bangkit dari tali temali. Kemudian dia berkata, "Asyhadu annaka Uzairun." Saya bersaksi kamu itu Uzair. Kemudian dia pergi ke perkampungan Bani Israil. Di perkampungan tersebut kebetulan ada anaknya Nabi Uzair. Umurnya sudah mencapai 118 tahun tuh ya. Mi'atun wa thamani asyarata sanah tuh ya. Itu sudah tua sekali itu ya. Kemudian si perempuan berkata, "Ya hada hada Uzairun tuh. Ja'akum tuh. Qad ja'akum, ini Uzair sudah datang." Maka mereka semua mendustakan, fakadzabu tuh ya. Bagaimana mungkin Nabi Uzair datang? Kemudian setelah bertemu dengan putranya Nabi Uzair, putranya sudah berumur 100 lebih. Nabi Uzairnya masih muda. Kemudian putranya berkata, ya, "Kana li abi samah sauda baina katfaihi mithlal hilal." Ya. Itu bapak saya ada tanda di punggungnya itu hitam tuh ya. Itu seperti bulan tuh ya. Ketika dibuka, memang ternyata iya tuh ya. Maka ketika itu sebelum Bukhtanasor itu memerintah Baitul Maqdis, menjajah, ada orang-orang itu yang ada 40.000 orang itu yang memahami kitab Taurat ya. Kemudian setelah Bukhtanasor itu menjajah Baitul Maqdis, yang 40 itu habis semua. Tidak ada yang paham, hafal kitab Taurat ya. Jadi walam yakum yaumaidin bainahum nuskhatun minat Taurat wala ahadun ya'rifu Taurat. Di antara mereka sekarang di kampung Nabi Uzair tidak ada satu naskah Taurat dan tidak ada orang yang paham kitab Taurat, tidak ada yang kenal. Kemudian Nabi Uzair itu membacakan kitab Taurat an dhahri qalbin ya. Min gari ayyakhilla minha biharfin ya. Itu membaca kitab Taurat tidak salah sedikit pun an dhahri qalbin. Kemudian setelah Nabi Uzair itu membaca Taurat, orang itu percaya bahwa itu Nabi Uzair. Kemudian masih kurang percaya. Ada seorang yang termasuk anaknya Musabbin, anaknya orang-orang yang melanggar dulu di Bani Israil. Setelah dihancurkan Allah Bukhtanasor, itu abi bapak saya bercerita bahwasanya Taurat itu disimpan, dipendam di suatu tempat ini namanya. Kalau kamu bisa tahu ini, bahwa kamu bisa tahu tempat ini, bahwa kalau kamu tahu berarti kamu betul-betul Nabi Uzair. Ketika di ketemuan Taurat yang telah disimpan tersebut, kemudian dinampakkan pada Nabi Uzair. Kemudian Nabi Uzair membaca Taurat tersebut dengan tanpa salah, an dhahri qalbin
Satu huruf pun tidak salah. Maka ketika itu mereka berkata, betul ini Uzair, tapi ada tambahan yang sangat berbahaya tuh. Qalu huwa ibnullah ta'ala. Inilah anak Allah. Inilah kesalahan orang Yahudi. Ketika menemukan suatu keanehan dari nabinya, dia sangat dulu sangat di luar batas memuji-muji. Sehingga Nabi Uzair dikatakan anak Allah karena bisa tidur 100 tahun kemudian bangkit, karena bisa hafal kitab Taurat, maka dipuji setinggi langit sehingga dikatakan anak Allah. Itulah bedanya dengan kita umat Nabi Muhammad. Sehebat apapun Nabi Muhammad tetap dikatakan besyariah, itu tetap dikatakan Rasulullah, tidak sampai dikatakan anak Allah.